Tuhan kita disebut Tuhan penerobos. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melalui pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Lihat, saya ingin ulang lagi kata-kata ini. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melalui pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Wow, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya adik-adikku semua, tolong simak baik-baik untuk ayat rema Anda tahun ke depan. Seringkali kita ini mumet karena diperhadapkan dengan satu kenyataan. Ini yang membuat saya keep on moving malam ini tetap ada. Karena kenyataannya begini, tetapi yang dibutuhkan sekarang kebenaran. Saya selalu menyimak banyak hamba-hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan dalam 2 tahun ini memperkatakan hal-hal yang dia takuti dan itu terjadi. Mami saya usia 88 tahun, mami mertua saya, dia yang paling takut, gak pernah keluar rumah selama pandemi COVID. Tetapi justru dia yang paling kena. Jadi bingung, aduh udah tua lagi, aduh gimana, udah usia lanjut. Saya kata, waduh, kita semua kuatkan. Anak, ya istri saya, ya mantu saya, ayo kuat, katakan sembuh, kuat. Akhirnya sekarang sehat lagi, bisa masak dan sebagainya. Tetapi enggak sekedar untuk eksis, untuk survive, tetapi tahun depan ini menentukan sekali kalau kita percaya kepada kenyataan bahwa tahun depan akan gelap. Justru yang tadi diceritakan oleh Pak Tony, Bethlehem, kota yang kecil, ada star, dan mungkin banyak orang mencari star. Hamba Tuhan yang 5 star, yang urapan, yang terkenal, yang viewernya banyak, yang karismanya tinggi. Tetapi ingat, kenapa? Justru dalam beberapa bulan ini banyak hamba Tuhan yang down, terpeleset, jatuh. Saya senang dengar Pak Tony tadi dengan kesederhanaan dia cerita apa adanya. Berapa banyak hamba Tuhan yang depresi. Jujur aja. Apakah saya super kuat? Nah, saya malah pernah down mental. Ketika saya diperhadapkan ketika bulan Maret 2020 dicanangkan COVID. Saya ini baru pulang dari Israel. Dan saya diperhadapkan dengan puluhan hamba Tuhan teman saya yang dipanggil Tuhan. Membuat saya down. Dan saya hanya tertidur di ranjang, berdiam diri. Cuman mata kedip. Dan saya lagi ngitung, Tuhan, tinggal giliran saya kapan. Saya sampai waktu itu seolah-olah tidak punya tenaga, gak ada keinginan untuk melayani, tetapi sedang menunggu kematian. Mengerikan sekali, sampai saya waktu itu dapat spirit penerobos ketika bulan April. Waktu itu kan belum ada antigen, PCR. Saya dicek ke RSPP 4,5 juta, 4.700.000. Di ronsen segala karena teman-teman saya pada mati karena COVID. Lalu saya dicek di ronsen, ternyata paru-paru saya bersih. Tapi dok, ini ada garis putih. Itu kamu ngerokok dulu. Nah, dosa lama ketahuan. Gitu kan. Dan saya nggak percaya, saya duduk di depan dokter itu. Saya dikasih ronsen dan lain sebagainya. Udah, Anda sudah clean. Boleh pulang.
Saya masih tetap duduk. Bener nggak dok? Ternyata saya dengar dari WhatsApp, dan saya dapat berita Pak Tony sedang di rumah sakit Pertamina, saya di RSPP, Rumah Sakit Pertamina Pusat. Pak Tony kena COVID. Saya clean. Tapi saya nggak percaya. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak sekarang konspirasi si setan? Saya nggak ngomong ini virus apakah konspirasi atau bukan, tetapi setan sudah berhasil membuat konspirasi ketakutan. Dan demikian juga ketika zaman waktu Yesus dilahirkan, itu malaikat Gabriel datang ketiga unsur manusia. Yang pertama adalah Zakaria, seorang nabi yang nggak percaya bahwa dia akan punya anak di lanjut usia, sampai nggak percaya dibuat dia bisu. Terus malaikat Gabriel datang kepada Maria. Salam hai Maria, kau yang dikaruniai Tuhan, bahwa kau akan melahirkan seorang anak dan kau namai dia Immanuel. Nobody paying attention, nobody care. Kenapa? Karena tadi Pak Tony katakan juga, kita ini seringkali merasa kecil dan merasa kita ini di dalam satu situasi yang terisolasi, isolated. Kita mau mengembang keluar tuh udah ngeri. Terus malaikat Gabriel berkata juga kepada para gembala di padang gembala. Di padang gembala selalu saya dapat revelation. 3 bulan yang lalu saya pergi ke Israel dan saya mendapat berita bahwa kamu harus lakukan GBK. Waduh, saya ngomong ke Regina, langsung ke Pak Edison, ayo kita bikin GBK lagi bulan Desember. Bahwa Desember bukan perayaan-perayaan, tapi justru kita harus berbagi kasih. Dan saya juga baru nih 2 hari ini berbagi kasih. Dan tetangga saya, mereka penduduk Muslim, kita datangi, dan satu datang ke rumah saya barusan nih, minta didoakan karena dia ulang tahun. Pas ada kue lagi, saya banyak kue di rumah. Jadi saya suruh dia tiup lilin, lalu saya doakan. Wow. Jadi ada masa sukar, tetap kenyataannya, tetapi kita harus melawan dengan satu kebenaran. Buat apa dia datang? Dia datang sebagai penerobos. Penerobos adalah Tuhan kita, dan kita ada di belakangnya. Kita harus dikatakan berjalan terus di depan mereka. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Dan kita akan melewati pintu gerbang apa? Pintu gerbang yang namanya dimensi terobosan baru, yang kita harus praktekkan otoritas kerajaan Allah. Saya baru pulang dari Perth. Zaman gini hari dikatakan tahun depan akan masa kesulitan, kesusahan. Ternyata gereja-gereja di Australia juga lagi kesulitan. Saya pikir, aduh, udah berjaya lah mereka, pasti berkecukupan gimana. Ternyata enggak. Krisis kehadiran, krisis pemberian. Lalu saya datang, woro-woro kita mau bikin World Prayer Assembly. Saya datang ke sana bukan karena saya kelebihan uang, nggak ada. Dengan iman pas-pasan, bukan iman pas-pasan. Imannya gede, tapi kasnya pas-pasan. Saya datang ke sana, saya katakan, I come as personal journey, just to convince bahwa Perth itu adalah suatu kota kecil yang di benua Australia, yang orang Amerika banyak datang ke Indonesia, tapi mau pergi ke sono. Bahkan orang Amerika, Tom Victor ngomong begini, 35 kali aku datang ke Indonesia tapi nggak pernah pergi ke Australia sekalipun. Di sananya Australia itu kayak Papua. Orang aborigin gitu bisa. Kata saya itu modernnya luar biasa di wilayah timur. Dan Perth itu akan jadi Kairos, ada tepat Kairos Tuhan. Bethlehem, saya ngomong Bethlehem itu puluhan kali. It's going to be a birthing place.
Mereka ngomong, kita disebut orang yang isolated, terisolasi. Billy, tolong sharekan ini apa yang dikatakan oleh majalah Forbes. City only place in Australia to make 23 best places to travel in 2023 list. Maksudnya apa? Perth itulah kota surga di mana kalian semua harus mengunjungi kota itu. Bethlehem dipilih oleh Tuhan bukan karena secara acak. Tetapi siapa yang mau siap dipakai oleh Tuhan kalau Allah Immanuel ini mau dilahirkan dari kandungan seorang manusia? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita akan dipakai? Karena Tuhan kita ini bahasa Perancisnya kadung. Kadung itu apa sih? Terlanjur buat janji sama kita dan Tuhan. Kita nggak pernah ingkar janji. Di Ulangan 18 ayat 18, Ulangan 8 ayat 18, bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini depres soal apa sih kita? Bisa frustasi soal apa? Hopeless soal apa? Karena dunia bukan akan dikuasai oleh satu sistem yang melawan firman Tuhan. Saya lagi di Amerika juga ngomong begini, kapan kalian mau kembali back to God again? Saya ngomong begitu ketika saya buat satu pertemuan doa di Los Angeles, di Fullerton, 780 orang hadir. Waktu itu, saya gimana mau kasih makan mereka? Saya pikir ini gereja juga harus disewa, bayarnya pasti mahal. Ternyata saya cuma keluar uang untuk bayar rendang doang. 100 biji, pesen rendang dibagi 2. Dan terus udah gitu saya sewa ini, dan selebihnya mereka bergerak semua. Dan akhirnya ada kelebihan-kelebihan kita kasih untuk memberikan ranjang susun, bank bed namanya, ke 15 set gitu ke homeless di Los Angeles. Kerajaan Allah nggak pernah krisis. Kebenaran itu tetap kebenaran. Di dalam ayat 18 dikatakan, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kenyataan saya kurang, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tahu kebenaran. Kebenaran itu akan berlimpah-limpah dalam hidupku. Makanya saya selalu lawan krisis dalam diri saya. Apalagi kalau krisis iman itu lebih berbahaya. Nah, sebetulnya Tuhan sudah terikat dengan janjinya. How? Bagaimana kita bisa menerima blessing? Oke lah, nanti akan terjadi kelaparan, famine. Oke lah, terjadi gempa bumi dan sebagainya. Saya ini kan pendiri Lumbung Yusuf Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap gempa, setiap apa biasanya saya pergi. Yang Cianjur ini saya pikir udahlah, udah teman-teman udah pergi ke sana. Saya biasa, mana sih yang nggak pernah saya kunjungi? Termasuk tsunami Aceh pun saya bolak-balik ke sana, bau mayat tuh saya apal sekali gitu kan. Tetapi di tengah krisis selalu Tuhan mau pakai kita jadi cahaya. Banyak bintang yang jatuh karena ingin menyamai Tuhan. Tetapi kita mau lihat Tuhan itu ada under the star. Tuhan itu ada di bawah kolong langit ketika lahir. Ada di palungan. Nah, sekarang apa pesan daripada Christmas sebetulnya? Di dalam Matius 3 ayat ke-1 itu didahului oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Maksudnya apa sih?
Coba kalau kita lagi hidup zaman dulu, ada Yohanes Pembaptis, koar-koar, bertobat. Emang kita jahat? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa maksudnya? Ini konteksnya apa? Kalau kita hidup 2000 tahun yang lalu, terus ada orang khotbah begini, kita ngerti nggak? Karena waktu itu, bangsa Yahudi, suku Yahudi, orang-orang Yahudi, ada di bawah kerajaan Romawi. Yang ngomong salah aja bisa dipecut. Yesus aja dihukum sedemikian rupa. Karena dianggapnya dia sebagai raja yang akan menggulingkan raja Roma. Nah, disudutkan seperti itu. Dijual Yesus untuk seperti itu. Karena ada ketakutan yang sangat bahwa raja di atas segala raja. Kerajaannya itu sudah datang. Nah, di dalam Matius 4 ayat 17, the first preaching daripada Tuhan Yesus mengatakan begini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sama nih, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa sih maksudnya? Apakah kita sudah mengerti masalah ini sekarang? Kerajaan sorga itulah kerajaan di mana ada sang raja dan warganya itu dijamin oleh rajanya. Beda dengan negara demokrasi kayak begini kan. Pakai BPJS juga susah, apa susah. Tetapi kalau the kingdom, apalagi kalau ambassador, the kingdom of the kingdom, ada yang mukul dia, itu tingkatnya internasional, harus minta maaf pemerintah kerajaan. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal nama, bukan soal organisasi, atau bukan soal agama, tetapi kerajaan Allah itu soal mentalitas. Karena waktu itu bangsa Yahudi merasa tertekan, tidak punya hak. Kok Ratu Adil gak nongol-nongol, datanglah Yesus seperti ini, disalib lagi. Kerajaan Allah itu adalah soal mentalitas warga kerajaan. Bahwa kita ini bukan bangsa budak. Makanya Lukas 22 ayat 29 coba baca. Ini so powerful sekali Lukas 22 ayat 29. Kita banyak miss di sini. Lukas 20 ada satu rahasia yang harus kita pelajari dan kita keep. And tadi dikatakan bahwa kita harus ucapkan terus something yang kebenaran itu bukan kenyataan. Kalau kenyataan kita akan mati, kita akan COVID, kita akan kena nih. Kalau di booster gimana? Kalau nggak di booster gimana? Selalu perasaannya bersalah terus. Lukas 22 ayat 29. Dan aku menentukan hak kerajaan. Oh my God. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Saya katakan bulan ini, don't miss the Christmas. Kita akan mengalami satu breakthrough. Kerajaan Allah itu beda hukumnya dengan kerajaan dunia. Kenapa kita harus giving sekarang? Christmas itu giving. The greatest miracle of Christmas itu the best giving ever. The greatest giving dari Bapa di sorga untuk menjadi anak. Dilahirkanlah seorang anak. Oh my God. Dan ngeri banget lahirnya juga. Waduh, kacau banget deh. Lahirnya aja nggak seperti kita gitu di VIP. Setidaknya di kamar bidan kek. Ini di palungan. Di kandang binatang atau disebut kataluma. Can you imagine? Kenapa gitu? Sampai under the standard gitu. Di bawah standar kita. Karena supaya kita mengalami kelimpahan. Jadi, aku sih melihat begini.
Are we living in truth atau in fact, dalam kenyataan? Dalam secara kenyataan, saya nih minggu depan tanggal 26 Desember itu 1 tahun anak saya meninggal. Kenyataan. Mami mertua saya pasti nangis-nangis. Dan kenyataannya aku sudah hilang seorang anak. Do you think Christmas is good for me? Blue Christmas. Aku ngalami banyak Christmas yang dark Christmas, ratap tangis dirama, bayi-bayi dibunuh. 26 Desember 2004 tsunami Aceh. Saya sampai batalkan prenatal nasional waktu itu dan semua dana diserahkan ke korban tsunami Aceh. Karena harusnya waktu itu tanggal 29 Natalnya. Terus ketika gereja-gereja dibakarin tahun 1996, itu Christmas. Dan saya pernah juga khotbah Christmas Natal di Gunung Napu, di pegunungan yang kalau malam mungkin cuman 4-8 derajat. Dan gak ada makanan. Dan mereka cuma pakai daster, Bapak Ibu sekalian. Yang tipis itu, karena mereka ada di pengungsian. So what is the Christmas mean? Tetap dalam situasi apapun tidak ada ketakutan. Saya katakan kepada keluarga saya, kita sudah hilang seseorang yang paling dikasihi. Tetapi apakah kita mau turn menjadi satu hari to give, bukan to grieve. Grieve itu sakit. Mau nggak memberi hidup kita supaya kita ada jutaan orang, anak-anak muda akan dimenangkan. Dan saya pada saat ini sedang berjuang terus di-push oleh teman-teman internasional bahwa saya ini harus mengkoordinir billion soul harvest. Apakah saya mengkoordinir itu langsung drop dana dari sono? Enggak. Tetapi saya ngejar itu. Setiap angka itu saya ngejar. Jadi, apa tujuan daripada hidup ini? Apa tujuan daripada Christmas? Apa tujuan kita melewati Christmas? Mau nggak kita alami terobosan yang gak biasa-biasa? Aku tahu, Tuhan katakan, aku tahu jerih lelahmu. Aku sering kali berdoa, Tuhan, you know that, kau tahu hatiku sakit sekali dengan satu kehilangan yang mending tuh jabatanku ambil tuh, hartaku ambil semua. Itu lebih baik gitu, daripada kehilangan satu anak. Tetapi seringkali saya berdoa, Tuhan, kau tahu kepedihanku. Dan aku berjalan hanya dengan iman. Iman yang tanpa lelah. Setiap hari banyak peristiwa. Teman-teman saya banyak mengalami ini, itu, anaknya sakit lah, inilah gitu. Saya katakan, tetap tenang. Jason Hubbard, dia ketua dari IPC, kemarin juga semalam, waduh anaknya udah mau mati, cucunya mau mati umur 1 tahun, udah gitu sekeluarga kena COVID. Dan harus masuk rumah sakit semua. Saya katakan, kamu tetap teguh karena kamu sebagai pemimpin. Pemimpin itu gak pernah kalah.
Jadi Allah kita adalah Allah penerobos. Tahun 2023. Iblis itu pengennya kita kalah, keok. Diem lo hamba Tuhan. Jangan ngerjain apa-apa. Kacian deh lo. Sedih deh lo ya. Lu keok deh lo ya. Gitu kan. Oh, enggak. Kalau setan gigit saya akan gigit dia lagi tuh. Saya akan usir, saya bersinin tuh supaya mereka kabur semua gitu kan. Karena bagiku mati pun besok gak jadi masalah. Tetapi aku mau menyelesaikan semua pekerjaan. Jadi 3 hal yang saya ingatkan kepada kita. Bahwa tahun 2023, kerajaan Allah itu gak pernah lack of resources. Kita bisa kurang gas, kita kurang listrik, kita kurang apa. Kerajaan Allah itu berkelimpahan. Karena Tuhan sudah memberikan janji dan tidak akan dilanggar perjanjiannya. Ulangan 8 ayat 18 itu. Jadi Tuhan masih banyak resources. Mau dunia boleh segelap apapun, silent night, tetapi Jesus is born. Yesus sudah lahir. Nah, dia datang membawa kelimpahan. Jadi 3 hal ini yang kita harus praktekkan. Yang pertama tuh, lakukan sesuatu yang gak biasa-biasa. Kalau kita lakukan yang biasa, berarti itu bukan Tuhan. Pakai kekuatan kita. Karena Tuhan kita adalah penerobos. Dia bisa bikin terobosan. Saya tadi lakukan GBK ke rumah-rumah, semua banyak yang penyakitan. Nggak sakit COVID doang, sekarang tuh sakit apa bisa mati, sakit apa mati juga. Mungkin sekarang banyak yang mati karena ketakutan, bukan karena COVID. Jadi saya tadi katakan kepada tante saya yang udah ditusuk terus, dicuci darah terus, udah gini-gini terus. Seumur-umur begitu kata tante, bangkitnya iman. Dan anak-anaknya yang belum percaya Tuhan semua, saya katakan sekarang aku sehat dan aku tidak mau dibohongi lagi oleh darah Kristus. Aku sembuh, aku kuat, aku akan melayani Tuhan. Katakan itu. Karena kalau sesuatu yang kita katakan selama 21 hari itu tuh bisa jadi kebenaran. Ayo Anda ngomong COVID, mati, bisa mati. Be careful. Kenapa kalau kita percaya sama COVID, kenapa kita nggak percaya sama firman Tuhan? Nah, kita harus percaya karena firman Tuhan itu tidak pernah berlalu. Ya dan amin. Jadi do something yang extraordinary. Saya ngomong orang Australia, saya pikir orang Australia hebat-hebat, imannya lebih gede dari aku. Ternyata memang orang Indonesia udah biasa susah, jadi imannya gede. Gitu kan. Sampai mereka katakan, oke, what should I do? What should we do? Apa yang kita lakukan? Terserah, Anda maunya gimana? Ini Kairos, Anda mau respon atau tidak seperti Bethlehem. Ada yang respon, Maria berkata, ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut kehendakmu. Wah, saya bersyukur Pak Levi juga bantu. Dan itu mungkin nanti akan di stadion. Masa krisis kita akan bikin di stadion. Uang nggak ada. Memang kalau uang ada, itu bukan Tuhan. Berjuang bersama-sama, berkumpul bersama-sama, ada berkat. Duduk diam dengan rukun, maka Tuhan perintahkan berkat. Lakukan sesuatu yang tidak biasa-biasa. Yang kedua, cari kesempatan. Jangan pasif. Cari kesempatan untuk menabur kebaikan. Say love, say blessing to the others. Kunjungi. Ini hujan-hujan yang tadi bersyukur istri saya pergi ke 7 tetangga di sekitar ini. Ya, mau hujan mau gimana pakai payung lah gitu gimana ya. Dan saya bersyukur ini Christmas ini untuk apa sih? Seringkali kita nih tuker kado, ingin dapat kado, padahal yang ulang tahun bukan kita ya. Jadi kita suka nyuri kado. Padahal yang harus punya yang dapat kado itu kan Tuhan Yesus. Benar nggak? Ya siapa yang ulang tahun? Nah, mari jadikan Natal ini jadi satu terobosan besar. Cari kesempatan, jangan pasif.
Yang ketiga, praktekkan iman. Jadi apa yang kita percayai, kita lakukan, dan kita katakan terus, meskipun itu kenyataannya nggak begitu. Mari kita perkatakan terus dan praktekkan iman yang ada pada kita, karena iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima. Nah, mari kita mau pakai iman kita, karena Yesus adalah Sang Immanuel itu telah lahir. Dan Tuhan kata, jangan takut. Meskipun situasi seperti apapun, alami terobosan-terobosan.